welcome back to Lia Channel. Di video sebelumnya kita sudah bahas apa itu Kelly Formula dan bagaimana cara penerapannya di beberapa bisnis atau usaha. Dan juga gimana rumus ini bisa bantu kita untuk ngitung seberapa besar modal yang sebaiknya diinvestasikan. Kalau kamu belum nonton part 1, linknya ada di deskripsi ya. Nah, di video ini kita akan bahas contoh-contoh lain di dunia bisnis dan investasi. Contoh pertama nih, bisnis makanan kecil-kecilan. Misalnya kamu buka usaha rice bowl. Kamu prediksi 50% kemungkinan rame. Untung bersihnya 1 juta. Kalau sepi kamu rugi 500.000. Kali formulanya adalah F sama dengan B kali P dikurangi Q dibagi B. Cara menentukan B adalah besarnya potensial profit dibagi besarnya potensial rugi. Jadi B-nya adalah 1 juta dibagi 500.000, yaitu 2. Kemudian nilai P-nya adalah 0,5. Q-nya yaitu 0,5. Jadi F sama dengan 2 dikali 0,5 dikurangi 0,5 dibagi 2, yaitu 0,25. Jadi hanya 25% dari modal yang aman untuk digunakan dulu. Ini bantu kamu tumbuh pelan tapi stabil, bukan bakar duit langsung habis. Oke. Nah, contoh yang kedua, trading saham. Banyak orang ikutan trading saham. Nah, misalnya nih, kamu menemukan saham yang menurut analisis punya peluang naik 60% dengan potensi keuntungan 20%. Kemudian peluang ruginya 40% dengan potensi kerugian 10%. Kali formulanya adalah F sama dengan B kali P dikurangi Q dibagi B. Jadi 2 dikali 0,6 dikurangi 0,4 dibagi 2, hasilnya 0,4. Artinya kamu disarankan hanya mengalokasikan 40% dari modal kamu untuk saham ini, bukan all in, oke? Nah, contoh selanjutnya investasi usaha kuliner. Contohnya kamu ingin buka kedai kopi. Dari riset pasar nih, peluang suksesnya katanya 50%. Dengan laba stabil dalam 2 tahun. Peluang gagalnya 50% dengan kemungkinan tutup atau rugi. Potensi keuntungannya 100% dari modal. Potensi kerugiannya 50% dari modal. Kali formulanya F sama dengan B kali P dikurangi Q dibagi B. Jadi 2 dikali 0,5 dikurangi 0,5 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,25. Artinya, sebaiknya hanya gunakan 25% dari modal yang tersedia untuk usaha ini. Seperti yang sudah saya sebutkan ya, bagi yang masih bingung cara menentukan nilai B, jadi nilai B itu adalah besarnya potensial profit dibagi besarnya potensial rugi. Jadi dalam kasus ini, dalam contoh yang ini ya, diperkirakan potensial profitnya itu 100% dari modal. Labanya stabil dalam 2 tahun. Jadi dalam 2 tahun potensial profitnya itu 200%. Dan potensial ruginya 50% dari modal. Berarti dalam waktu 2 tahun potensial ruginya 100%. Jadi nilai B-nya adalah 200% dibagi 100%, hasilnya 2. Nah, contoh selanjutnya guys, bisnis jualan online. Oke, kamu bisa beli barang stok untuk dijual kembali. Nah, peluang laku kerasnya katanya 70%. Profitnya 30%. Peluang slow moving 30%. Kerugiannya 10%. Nah, Kelly formulanya bagaimana? Berarti 3 dikali 0,7 dikurangi 0,3 dibagi 3. Hasilnya 0,6. Artinya, kamu bisa pakai 60% dari modal untuk beli stok. Tidak perlu semuanya, oke? Nah, contoh selanjutnya, bisnis properti kecil-kecilan seperti sewa, kos, dan kontrakan. Oke, katakanlah peluang full disewakan itu 80% dengan keuntungan 10%. Peluang kosong atau rusak itu 20% dengan kerugian 5%. Nah, kali formulanya F sama dengan B kali P dikurangi Q dibagi B. Jadi 2 dikali 0,8 dikurangi 0,2 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,7. Artinya 70% dari total uang yang tersedia bisa diinvestasikan ke properti ini. Oke? Jadi kesimpulannya guys, dari semua contoh tadi,
kita lihat satu hal penting ya. Investasi itu makin tinggi resikonya, makin kecil proporsi uang yang sebaiknya kamu taruh. Dan buat pemula, saran saya sekali lagi, pakai versi konservatif yaitu half Kelly. Artinya kalau hasil rumusnya 20%, kamu cukup pakai 10%-nya saja. Oke. Kelly formula ini membantu kamu tidak nekat dan emosional dalam berinvestasi. Ini alat bantu supaya kamu bisa menimbang peluang versus resiko dengan rasional. Menentukan alokasi modal dengan lebih bijak dan aman. Oke? Jadi intinya Kelly formula ini kayak pengingat. Jangan asal masukin uang tanpa perhitungan. Karena tujuan kita investasi itu bukan cuma cari untung, tapi selamat juga. Oke? Kalau kamu suka cara-cara simple buat ambil keputusan keuangan seperti di video ini, klik like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.